Iya, selamat malam saudara, Shalom. Selamat berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, Shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga Shalom. Baik, kita akan menyiapkan hati kita malam hari ini untuk kita terus mau bersukacita, mau memuji menyembah Tuhan, bahkan apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Aba Bapa kami yang selalu baik bagi kami. Karena itu hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami bawa malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami, layakkan kami membawa korban pujian penyembahan kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari hampiri Tuhan malam ini. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi, Aba Bapa yang menjaga. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa tempat perlindungan, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya pada. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu di hidup kami, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya pada. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana
ajar kami setia mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami setia Tuhan mengikuti rencana-Mu, kehendak-Mu. Jadilah dalam hidup kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya. Sekali lagi katakan dengan iman, ajar kami, ajar kami Bapa untuk selalu mengerti rencana-Mu Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati-Mu selain ketaatan kami. Hidup mengikuti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu atas hidup kami. Ketika kami menurut kepada-Mu Tuhan, bahkan saat kami taat kepada Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi di hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hanya sejauh doa kami ketika kami mengangkat tangan berseru, mengangkat suara kami kepada-Mu, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja bertindak di hidup kami. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagi-Mu Tuhan penyembahanku, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Katakan dengan iman saudara. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, percaya hanya bagi-Mu Tuhan pujianku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dengan iman saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Katakan, saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat kami mengangkat wajah, kami berdoa Tuhan, amin. Hanya bagi-Mu Tuhan penyembahanku, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Saat kami mengangkat tangan, saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara,
pujianku, tiada yang mustahil bagimu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bahkan seringkali ketika kami Tuhan izinkan melewati masa-masa sulit di hidup kami, biarlah kami mau tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Seperti lagu pujian ini saudara, lagu ini tercipta ketika saya sedang berada dalam satu keadaan yang rasanya tidak mungkin lagi. Ketika saya melihat betapa jalan keluar begitu sulit di depan saya, namun firman Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru, sehingga terciptalah pujian ini, bahwa ketika kita percaya, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan, saat ku percaya, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku percaya, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata bagi orang-orang yang berharap dan berserah pada-Mu. Karena kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bersepakat dengan firman-Mu Bapa. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan iman saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang telah berjanji dan pasti menggenapinya. Amin. Yes Lord. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami percaya, kami terima sekarang. Amin. Mari saudara, engkau angkat hati dan iman, percaya.
terima sekarang. Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Lebih lagi katakan kami punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Kami bersepakat dengan Tuhan, percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Ku terima sekarang. Lebih lagi saudara, mari sekali lagi dengan iman kita perkatakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami percaya. imanku. Yes, amin. Bersepakat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang sakit malam ini, imani engkau yang punya persoalan, katakan yes, yes. Kami perkatakan Tuhan, Tuhan kami Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapinya. Yes, amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kuasa-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan setiap janji-janjinya atas hidup kami yang berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami hari-hari ini semakin mendekat kepada Tuhan. Bahkan di saat keadaan semakin tidak menentu, iman kami taruh kepada Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib, turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu. Iya, selamat sore Ibu Debbie, saya Cynthia. Saya mau berbagi kebesaran Tuhan Bu yang saya alami. Saya seorang single parent dengan 3 anak. Sejak COVID saya sudah tidak bekerja. Memang berat kehidupan saya. Tapi saya benar-benar merasakan sekali penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk saya dan anak-anak. Saya sudah berbulan-bulan ini, ya saya selalu aktif setiap hari mengikuti mesbah doa Ibu Debbie. Rasanya kalau tidak ikut 1 hari saja ada yang kurang. Bahkan kalau bisa saya bangun subuh, saya selalu mengikuti mesbah syukur. Dengan adanya mesbah doa setiap hari, saya menjadi penyembahan saya dan saya baca firman. Kalau dulu-dulu saya jarang sekali melakukan itu. Kesaksian ini adalah nasar saya Bu. Dalam hati saya bernasar, kalau anak saya bisa bayar SPP-nya, saya mau bersaksi ke Ibu. Sejak tidak bekerja lagi, saya sudah menunggak SPP anak saya Bu. Terkadang saya sedih kalau melihat anak saya sekolah online di rumah. Dia begitu bersemangat, tetapi saya sebagai orang tua tidak mampu membayar SPP-nya. Bahkan
Waktu naik-naikan sekolah di bulan Juli, saya tidak bisa membelikan buku. Anak saya hanya pinjam buku dari temannya. Anak saya juga sudah naik kelas di atas anak saya. Sebagian buku cetak dari teman anak saya yang sudah naik kelas, ya. Ada juga yang diberi dan ada juga yang difotokopi. Buat hari-hari saya menjual makanan kecil-kecilan, saya terkadang sedih merasa ya kalau melihat anak-anak saya berdoa sampai menangis, dan saya selalu bilang ke anak saya, Tuhan pasti menjawab doa kita. Asalkan kita sabar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Sampai bulan November, Bu, doa saya untuk buku dan SPP belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi memang saya dan anak-anak tidak pernah kelaparan karena selalu kami mengimani Matius 6 ayat 26, jika Tuhan memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, apalagi kami anak-anaknya pasti dipelihara. Masuk bulan Desember, anak saya mau UAS, ya, saya sampai dapat panggilan berkali-kali dari pihak sekolah karena saya belum bayar SPP. Sampai pada hari Kamis saya ke sekolah menghadap ke kepala sekolah. Saya janji untuk membayar setengah dari semua total tunggakan SPP dan pihak sekolah membolehkan. Padahal pada saat saya janji dananya sama sekali belum ada. Tetapi setiap malam saya selalu berdoa meminta kebesaran Tuhan untuk menolong saya. Dan puji Tuhan, Bu, ya, dengan cara yang ajaib dari Tuhan akhirnya saya bisa membayar. Berbulan-bulan, ya, saya berdoa tetapi Tuhan tidak serta-merta menjawab doa saya. Dan saya selalu hanya sabar menunggu, bahkan memberikan penguatan ke anak-anak saya untuk tetap menunggu waktu Tuhan. Ya, namun terkadang saya rapuh dan hampir tawar hati karena doa saya belum dijawab. Tetapi ya, jawaban yang cuma minta untuk SPP saja, saya pikir kenapa tidak terbayarkan. Nah, di saat saya rapuh itu, ya, dan saya terus berdoa dan berdoa lagi mengikuti mesbah doa, ya, dan Tuhan selalu menguatkan. Dan saya juga mau bersaksi, Ibu, ya, di sini ada tambahannya. Ya, Tuhan itu benar-benar dahsyat bagi hidup saya dan terlalu baik Tuhan Yesus buat saya. Ya, saya selalu ingat juga akan pesan yang Ibu Debbie sampaikan untuk terus menyanyi memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa juga efeknya ketika saya memperkatakan semua yang baik. Ya, saya mau menambahkan sedikit dari kesaksian saya kemarin malam. Ya, saya ada bercerita di kelompok sel saya, kalau ada perfilman yang rencana mau ambil catering untuk 80 pack setiap hari. Ya, dan selama 6 hari, tetapi kemarin itu uangnya belum masuk dan saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saya selalu membawa dalam doa setiap hari dan puji Tuhan, hari ini uangnya itu sudah masuk dan bukan hanya DP saja atau tanda jadi, tetapi langsung pelunasan. Tuhan Yesus baik, bahkan tadi pagi orangnya telepon saya lagi malah mau menambah untuk sarapan paginya. Dan pesanan 2 tumpeng juga, 2 nampan. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, selalu mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih yang sudah berdoa buat saya. Terima kasih, biarlah Tuhan terus memampukan, ya, untuk saya juga bisa membuat makanan yang enak dan bisa dinikmati. Tetapi kalau bukan karena penyertaan Roh Kudus, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Ibu Debbie yang selalu menuntun saya dalam mesbah doa tiap malam. Walaupun memang terkadang ajaran Ibu agak keras, ya, tapi itu baik buat kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Iya, saudara, ya, seringkali kita rasanya mau menyerah, tapi jangan pernah menyerah. Saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan dan berserah, maka Tuhan yang turun tangan.
pujian yang tadi kita naikkan ya, saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak, saat ku berserah kau turun tangan, mujizatmu selalu nyata. Itu lagu ya tercipta ketika saya ada dalam pergumulan dan saya merenungkan apa yang Tuhan buat. Seringkali di saat-saat saya merasa tidak mampu lagi menjalani hidup, ya saya berusaha mempercayai firman. Mempercayai firman tidak semudah waktu kita ngomong. Ketika kita sedang ada dalam lembah kekelaman, ketika kita sedang ada di dalam perjuangan iman. Ya, saya berusaha memperkatakan firman tadi, ya. Saat aku mengangkat tangan, aku berserah Tuhan. Saat aku mengangkat suara, aku hanya menyembah. Bagian kita hanyalah melakukan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, bagi Tuhan itu menjawab doa kita hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kita ini yang punya kehendak bebas. Karena itu saudara, mari kita terus menyelaraskan diri dengan firman. Mari kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, maka selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya buat kami. Saya percaya Tuhan akan terus menyertai Ibu, tetaplah kuat. Hari-hari ini orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat perbedaan yang nyata. Jangan mengandalkan manusia, jangan minta uang sama orang. Ya, tapi kita berdoa dan Tuhan pasti akan membuka jalan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini. Kemarin sudah sampai di Yeremia pasal 22 ayat yang ke-8 ya saudara. Kemarin kita sudah baca. Kota itu mengalami hukuman kalau mereka tidak bertobat, dan orang akan lewat di kota itu dan akan menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa kota ini jadi begini? Ya, mengapa mereka mengalami ini? Jangan sampai hidup kita juga menjadi tanda bagi orang melihat bagaimana murka Tuhan, tapi biarlah hidup kita menjadi tanda bagaimana Tuhan memberkati kita. Iya, sekarang kita masuk ayat yang ke-10, nubuat melawan Raja Salum, ya. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangis orang mati dan janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, ya kata firman Tuhan. Ayat 12. Tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Ya saudara, Raja Yosia yang baik telah tewas di pertempuran Magido. Itu ada di 2 Raja-Raja 23. Anak Yoahas memerintah hanya 3 bulan pada tahun 609 sebelum Masehi, sebelum dibawa ke Mesir oleh Fir'aun. Dia akan menjadi raja pertama yang mati dalam pembuangan. Bangsa itu diberitahu untuk tidak menyia-nyiakan air mata mereka atas kematian Yosia, tetapi agar mereka menangisi bagi raja yang diangkut ke pembuangan dan tidak akan pernah kembali. Ya. Tuhan berkata tidak usah menangisi yang sudah mati. Janganlah turut berduka cita karena dia. Tetapi lebih baik kamu tangisi raja yang sudah dibawa di pembuangan. Iya, kenapa? Karena dia juga tidak akan pernah kembali lagi. Ayat yang ke-13, nubuat melawan Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Ya, firman Tuhan datang berkata, celakalah ya orang-orang
yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Saudara, ini juga datang bagi setiap kita hari ini. Dengan apa kita membangun keluarga kita, ya, dengan apa kita membangun pekerjaan kita, dengan apa kita membangun pelayanan kita, dengan apa kita membangun gereja kita, dengan apa kita membangun bisnis kita, itu penting bagi Tuhan. Jangan sampai kita membangunnya di atas kelaliman. Ingat, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ada orang-orang yang terus berusaha melakukan segala cara untuk mempertahankan tahtanya, untuk mempertahankan pelayanannya, untuk mempertahankan pekerjaannya, untuk mendapatkan bisnisnya. Ya, dengan segala cara dia lupa bahwa Tuhan melihat semuanya itu. Saya dulu pernah, saudara, waktu mau pelayanan saya naik taksi, saudara ya. Lalu saya tanya sama sopir taksinya, ya sudah berapa lama jadi sopir? Dia bilang 20 tahunan lebih. Saya bilang, sudah lama juga ya Pak jadi sopir. Iya. Terus saya tanya, tidak kepengen Pak beralih jadi profesi yang lain? Dia bilang, ya saya bersyukur Bu, walaupun saya hanya seorang sopir taksi, tapi saya berhasil mengkuliahkan anak saya. Anak saya sudah jadi sarjana, bahkan yang satu sekarang sudah jadi pengajar. Ya, dan bagi saya, ya, saya memberi makan anak istri saya itu dengan berkat yang halal, itu sudah cukup. Ya, saya tidak mau memberi makan anak saya dari uang yang tidak halal. Ketika uang yang tidak halal itu dimakan, pasti akan mendatangkan kutuk. Ayat ini berkata, jangan kamu bangun istanamu, jangan kamu bangun pekerjaanmu, jangan bangun bisnismu dari pendapatan dari uang yang tidak halal. Ya, jangan berusaha mempertahankan pelayanan atau apapun tahta kedudukan dengan cara-cara yang lalim, kata Tuhan. Apalagi ini Tuhan bilang, kamu yang mempekerjakan sesamamu dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya, itu dosa. Ya, itu dosa, saudara. Ya, Tuhan tidak mau itu. Mari kita punya hati yang mau selalu memberi. Ya, mari kita mau punya hati yang selalu menabur. Kita mau punya hati yang selalu memberkati orang. Dan yang terutama, kita memberi, menabur apa yang kita makan itu dari berkat yang halal. Ya, pastikan hari-hari ini hidup kita berkenan, bukan kekayaan yang membuat kita bahagia. Untuk apa kaya kalau dapatnya dari hasil yang tidak halal, dari hasil yang haram? Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup anak-anaknya, itu mendatangkan murka. Ayat yang ke-14 berkata, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, yang lebar, dan anjungan yang lapang luas. Ya, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Ayat 16, ayat 16, 15. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran? Tuhan bilang, buat apa kamu bangun istana tapi itu dari hasil kelaliman? Lihat ayah ibumu juga itu menikmati hidup, mereka makan, minum, tapi mereka beroleh kenikmatan karena itu dari hasil yang benar. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saudara, bahwa untuk menikmati hasil usaha kita pun kita butuh anugerah Tuhan, karena tidak semua orang diberi karunia untuk bisa menikmati. Ada orang kaya raya tapi tidak bisa tidur.
Ada orang kaya raya tapi gak bisa menikmati hari-hari hidupnya. Bersyukurlah kita walaupun mungkin hari ini pas-pasan, tapi kita diberi Tuhan karunia untuk menikmati hidup, menikmati jerih lelah. Saya kadang lihat saudara, orang-orang yang hidupnya sederhana bisa berbahagia. Ya saya dulu saudara, walaupun kami sekeluarga mungkin makannya cuma tempe sama sambal, tapi kami tidak pernah kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena kami punya Tuhan dan itu adalah segala-galanya bagi kami. Ya, tidak ada saudara yang bisa menggantikan kebahagiaan yang sejati itu ya selain oleh Tuhan. Jangan berusaha membangun. Banyak orang punya rumah mewah, mobilnya mewah, semua makanannya mewah, tetapi tidak beroleh bahagia. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati jerih payamu itu pun adalah anugerah Tuhan, kata Pengkhotbah 3. Makanya kalau ada orang yang mau cari kaya dengan cara-cara yang tidak halal, dengan kelaliman, maaf, engkau tidak mungkin bisa berbahagia. Karena kebahagiaan itu tidak terletak pada uang dan kekayaan. Ya, dia berkata di sini, ya, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, walaupun sederhana tapi hidup dalam kebenaran. Ya, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, kata Tuhan. Ya, lihat, ya mereka juga makan minum bersukacita karena dia melakukan kebenaran dan keadilan. Ayat 16, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Allah menghukum Raja Yoyakim, ayahnya Yosia, ya, merupakan salah satu raja besar Yehuda. Tetapi Yoyakim itu jahat. Yosia itu setia terhadap tanggung jawabnya dan menjadi teladan untuk cara hidup yang benar. Tetapi Yoyakim ya tidak setia terhadap tanggung jawabnya untuk ikut teladan ayahnya. Hukuman Tuhan jatuh pada Yoyakim yang tidak setia. Dia tidak bisa mengklaim berkat-berkat ayahnya apabila dia tidak mengikuti Allah ayahnya. Ya, kita mungkin mewarisi uang dari orang tua kita, tetapi kita tidak bisa mewarisi iman mereka, warisan kesalehan, pendidikan yang baik atau rumah yang indah tidak menjamin karakter moral kita sendiri. Harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan menghukum Raja Yoyakim. Kenapa? Karena ayahnya Yosia itu hidup benar. Tapi Yoyakim yang menggantikan Yosia ayahnya itu hidup tidak benar. Tuhan berfirman, kamu mau membangun istana yang mewah, yang megah, buat apa? Kalau itu kamu dapat dari kelaliman dan ketidakbenaran. Lihat ayahmu Yosia. Dia juga bisa menikmati makan minum, ya, tetapi dia hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ya, Raja Yoyakim ya tidak mewarisi iman ayahnya. Sekalipun dia mewarisi kekayaan orang tuanya, tapi sayang dia tidak bisa mewarisi iman ayahnya. Ingat saudara, warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi anak cucu kita bukan uang dan kekayaan, tetapi iman. Karena tanpa iman, tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, kekayaan bisa hilang, semua bisa lenyap. Hanya iman yang dapat membuat orang bertahan hidup di dalam kebahagiaan. Karena itu hari ini saya berdoa supaya kita terus ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara ya. Tuhan berkata ya, tetapi matamu dan hatimu, ya, kata Tuhan, ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Ayat 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai seri paduka. Ia, ayat 19, ia akan dikubur secara
Ya, ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Bahkan ketidaktaatan akan mempermalukan orang sampai pada hari kematiannya pun ya dikubur dengan cara keledai, diseret, dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem. Saudara, harta yang sesungguhnya adalah Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita hidup inti melekat dengan Tuhan dan berserah pada Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan dan membawa kebahagiaan di hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman ini, biar kita mau tundukkan kepala dan kita mau bawa hidup pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ketaatanlah yang mendatangkan mujizat. Sementara kedurhakaan mendatangkan malapetaka, bahkan mempermalukan. Karena itu kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah hidup kami penuh penyerahan. Mengangkat tangan kami kepadamu, mengangkat hati kami tanda percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang pegang kendali, bukan yang lain. Engkaulah yang menentukan nasib hidup kami. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Ajar kami hanya percaya dan berserah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak tunduk dan takut akan Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang membela pekerjaan kami, keluarga kami, jodoh anak-anak kami, semua ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami yang ada di usia senja, para single parent. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan, damai sejahtera di usia senja mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Bahkan kami terus membawa anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Setiap orang yang mendengarkan mesbah doa ini yang sedang sakit, lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi. Terutama kami berdoa biar terjadi kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa, sehingga tidak ada kepahitan, kekecewaan, bahkan marah kepada Tuhan. Karena apapun yang kami alami di hidup ini, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah salah atas nasib kami. Kamilah yang salah, karena itu kami mau merubah hidup kami. Ampuni kalau sakit ini datang karena dosa. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami beriman, percaya kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap anggota keluarga kami yang juga ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari tekanan hidup, malapetaka, yang ingin keluar dari himpitan persoalan. Bahkan setiap mereka Tuhan yang mendengarkan mesbah doa ini, jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada, yang sudah masuk lewat telepon, SMS, lewat WA, semua mereka yang punya pergumulan yang berat, hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mereka yang mau sungguh-sungguh keluar dari masalah rumah tangga, mereka yang ingin melihat pemulihan, mereka yang mau disembuhkan, mereka yang ingin keluar dari hutang, terlilit hutang, kami percaya Tuhan sanggup. Mereka yang ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, yang ingin keluar dari homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari segala dosa dalam hidup mereka. Mereka ingin keluar dari ketakutan, dari kecemasan, kekhawatiran. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan setiap orang yang terikat dengan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus.
Tuhanlah yang memampukan setiap kami. Berkati setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, biar mereka menaruh harap, percaya dan iman kepada Tuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan karena berharap hanya kepada Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan hari ini, di dalam nama Yesus Engkau menumpangkan tangan di kandungan mereka Tuhan, sehingga Engkau berikan anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Segala roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami menerima janji-Mu Tuhan. Kami terus bersyafaat bagi Indonesia, shalom bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Bahkan apapun yang terjadi di atas bangsa kami Tuhan, Tuhan mengampuni dosa bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini dari kenajisan, percabulan, ketidakpercayaan, pemberontakan. Di dalam nama Yesus Tuhan mengampuni, sehingga Engkau menghalau, meluputkan bangsa ini dari gempa, bencana, dari apapun Tuhan. Karena bangsa ini mau bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dalam takut akan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh terus Bapak melakukan apa yang Tuhan mau atas bangsa ini. Kesatuan demi kesatuan di Indonesia, berkati TNI Polri, biarlah terus boleh bekerja sama, bergandengan tangan demi kepentingan bangsa. Kami halau semua kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan yang dibawa oleh setiap orang yang punya pengaruh di atas bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh cinta uang, korupsi kami halau dari bangsa kami dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan bangsa ini, memberkati Tuhan umat-Mu di atas bangsa ini, biar di masa-masa pemurnian ini kami boleh keluar sebagai pemenang. Berkati tim medis, dokter, perawat, semua mereka yang terus bekerja menghadapi COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Segala roh ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau menikmati hidup bersama Tuhan, karena kami tahu kiri kanan kami ada Tuhan, bukan ada virus. Dengan iman kami perkatakan terima kasih Tuhan. Berkati bangsa-bangsa dari luar negeri, semua yang ada di luar negeri, dari benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus berdoa, setia mencari Tuhan. Juga kami percaya kesembuhan terjadi, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, biarlah semua Tuhan kami boleh terus menaruh harap percaya kami pada Tuhan, dan biarlah Engkau terus menjagai iman kami sehingga kami keluar sebagai pemenang di waktu-waktu pemurnian ini. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus yang manis di atas hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Immanuel.